Selamat siang, kembali lagi dengan saya Bunga Ria Panggabean, NIM 18404885. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen maupun perlindungan konsumen. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai makanan olahan yang berada di sekitar masyarakat. Maka dari itu, perusahaan harus lebih memfokuskan kode etik dalam berbisnis karena menyangkut perlindungan konsumen. Namun, perusahaan ini pun tidak terlepas dari adanya pelanggaran kode etik, berupa adanya beberapa komposisi bahan dalam makanan olahan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan konsumen. Maka dari itu, PT Indofood harus memperbaiki atau mengurangi komposisi bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Ilustrasi kasus PT Indofood Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Ada dua sudut pandang yang muncul dalam permasalahan PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat berbahaya, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengkonsumsi mie instan mengandung zat berbahaya. Kedua, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Menurut Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Di Taiwan sendiri, persaingan bisnis mie instan sangatlah ketat. Di samping produk-produk mie instan dari negara lain, produk mie instan asal Taiwan pun banyak membanjiri pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar Rp1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga mencapai Rp5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen, dan juga banyak TKI atau TKW asal Indonesia yang menjadi konsumen favorit dari produk Indomie. Selain karena harganya yang murah, juga mereka sudah familiar dengan produk Indomie. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya yang mahal, sehingga disinyalir pihak perindustrian Taiwan mengklaim telah melakukan penelitian ini terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan. Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari fakta tersebut disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis.
hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang yang dimaksud. Dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan Pasal 18 tahun dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terhadap saksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dan peredaran, atau pencabutan izin usaha. Penyelesaian dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia bukan di Taiwan, sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai contoh pelanggaran etika PT Indofood Makmur. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.